Makanya kalau jenengan-jenengan belum benar-benar kuat kulitnya untuk nanggung api neraka, tolong hindari beberapa hal ini. Yang pertama adalah rajulun lazabrolahu. Rajulun lazabrolahu. Itu di sarah-sarah yang dimaksud rajulun lazabrolahu itu adalah orang yang tidak punya kemauan akan dirinya, tidak pengen mengembangkan diri, tidak pengen memaksimalkan potensi yang ada, bahkan orang yang rela untuk tidak punya apa-apa. Dan sebagai orang Islam ternyata nggak baik itu. Alladzi la aglalahu walamal. Alladzi la aglalahu walamal. Artinya apa? Orang tidak memiliki kecerdasan, tidak memiliki satu kemauan untuk belajar dalam rangka meningkatkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd, la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami muliakan segenap hadirin hadirat, wabil khusus saudara kami Bapak Wakil Gubernur Mas Emil, ada dari bapak-bapak dari pejabat Bank Indonesia, khususnya dari Provinsi Jawa Timur ada Pak Ibrahim, kayak nama Nabi ya Pak, Nabi yang paling menjadi acuan Rasulullah Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabiullah Ibrahim, anittabi millata Ibrahim hanifa. Kita ini kalau sudah aturannya Pak Ibrahim, sebaiknya kita ikut saja. Siapa tahu kita akan selamat di kemudian hari. Ada dari Jakarta Pak Imam, yang siang tadi sebetulnya saya sudah ketemu di rumah, karena beliau nggak tahu kenapa kok nyampe ke desa kami, saya juga nggak ngerti, saya juga nggak paham, tahu-tahu beliau hadir begitu saja karena tidak saya siapin apa-apa, terus kemudian beliau pamit pulang. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul bareng-bareng dengan banyak kepala-kepala BI dari beberapa daerah. Moga-moga menjadi sebuah silaturahim yang tadi sebagaimana didawuhkan oleh Bapak Wagub kami, Bapak Emil, dan juga moga-moga sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga menjadi sebuah pertemuan yang manmatun lil udat, masratun lil mal, mahabbatun fil ahal. Jadi sebuah pertemuan yang mampu menambah wawasan di antara kita, menumbuhkan perjalanan ekonomi yang lebih baik, namanya masratun lil mal, karena mampu membaca peluang-peluang ekonomi dengan lebih baik, karena banyak kepala yang ikut mikir, yang ikut nimbrung, yang ikut bicara, dan yang paling baku mahabbatun fil ahal. Moga-moga kedatangan panjenengan semua ke Jawa Timur ini menambah kedekatan kita sebagai sesama anak bangsa yang sama-sama berjuang. Semoga bangsa kita tercinta ini benar-benar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dari kemarin dibilangi sama teman-teman dari BI Jawa Timur, yang kemudian diantarkan oleh sahabat kami Mas Helmi, bahwa jenengan harus ikut mendampingi Gus Hafid di Masjid Akbar dalam rangka tabligh akbar yang diadakan oleh keluarga besar Bank Indonesia. Lah saya batin, kami ini orang kampung disuruh ngomongin ekonomi, kan ya tolol. Ya, karena ketika sebuah hal itu disandarkan, dipasrahkan kepada siapapun yang sebetulnya bukan ahlinya, itu bahaya. Makanya dari kemarin sebetulnya saya sudah menolak, tapi dipaksa.
Nyampe sini walaupun masih agak kecewa tapi akhirnya terobati karena ternyata pimpinan BI Jawa Timur itu ini santri Pak. Saya tanya, kami itu kok sarungnya kayak santri ya Pak, panjenengan itu? Nggih Gus kula pancen santri. Ternyata beliau orang Kudus. Lah itu saking panitianya nggak update aja. Jadi dipikir beliaunya orang Jogja. Bukan, ini sarungnya santri. Beliau ini orang Kudus ternyata. Beliau ini orang yang dibesarkan di belakang Pasar Kliwon. Orang yang dibesarkan di belakang Pasar Kliwon pada akhirnya mampu memimpin, mampu diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memimpin Bank Indonesia di Jawa Timur. Moga-moga Allah selalu memberikan taufik hidayah inayahnya. Dari sini kita juga bisa belajar bahwa memang al-ilmu yabni buyutan la imadalaha wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarafi. Saya dengar bahasa belakang Pasar Kliwon, saya sudah bisa membayangkan bagaimana perekonomian masa kecilnya. Artinya tidak mungkin itu berangkat dari sebuah keluarga yang sangat luar biasa. Ya mungkin ya cukup enggak terlalu di bawah tapi juga enggak terlalu luar biasa. Artinya bukan sebuah keluarga yang kemudian memberanikan diri untuk memiliki harapan pada akhirnya menjadi salah satu orang yang penting di Bank Indonesia. Maka kepada siapa saja sebetulnya, tadi saya katakan al-ilmu yarfa'u buyutan la imadalaha wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarafi, bahwa kemampuan kita untuk terus meningkatkan kualitas diri, untuk terus belajar, itu punya kemampuan untuk membangun sebuah bangunan yang sangat luar biasa hebat demi generasi berikutnya. Begitu pula ketidaksadaran kita akan tanggung jawab kita, kecerobohan kita, ketololan kita, itu punya kemampuan untuk menghapus semua kejayaan masa lalu. Artinya apa? Bahwa sehebat apapun latar belakang kita, sehebat apapun keluarga, kita membangun terahnya, tapi kalau kita goblok ya goblok saja. Artinya berarti nikmat itu akan berhenti di kita. Tapi serendah apapun pada kacamata masyarakat atau sosial yang ada, keluarga kita, cuma kalau memang kita punya satu kemampuan yang kita kembangkan, insya Allah keluarga kita juga akan terangkat pada akhirnya. Makanya ya begitu itu Pak Ibrahim. Sudah namanya Ibrahim, mimpinnya di Jawa Timur, sayangnya belum pernah ke rumah saya. Ya biasanya teman-teman itu sudah pada main ke rumah, ini santri malah nggak pernah ke rumah. Apa mungkin pikirannya, Allah nanti kalau ke rumahnya kiai-kiai paling doanya sama saya juga hafal. Nah itu masalah itu. Alhamdulillah, yang penting moga-moga berkah panjenengan kumpul-kumpul di Masjid Akbar ini, berkah panjenengan baca maulid, berkah panjenengan baca solawat-solawat yang akan dipimpin oleh Gus Hafid nanti. Moga-moga Jawa Timur ini aman, Jawa Timur ini tentrem, adem, ayem, dan kemudian mampu melaksanakan semua agenda-agenda yang sudah dicanangkan oleh semuanya. Walhasil saya hanya akan matur begini. Saya tadi kan sempat bisik-bisik sama Pak Ibrahim, sebetulnya sama ini buat apa sih Pak acara-acara seperti ini? Ngapain BI ngurusi pengajian, saya bilang gitu. Enggak Gus, ini bukan masalah pengajian. Sebetulnya apa tadi? Fasyar ini lebih kepada BI menangkap, menyiapkan, mempersiapkan, memfasilitasi siapapun untuk kemudian mencoba berjalan di wilayah ekonomi dari yang paling bawah sampai yang paling tinggi, dan ini semuanya berbasis syariah. Tadi bisikannya begitu. Saya hanya akan mengingatkan kepada teman-teman semua sebagai sesama orang Islam, sebagai sesama umat Rasulullah Muhammad SAW, bahwa memang Islam itu dari awal itu sangat tidak tertarik dengan orang yang tidak memiliki kemauan untuk berkembang. Saya pagi tadi, ini benar gak sengaja, cuman tadi pagi saya itu nulis karena saya ada perjalanan ke Blitar, dari Kediri ke Blitar. Daripada saya tidur di mobil, saya khawatir kalau tidur tidak bangun, karena memang pagi itu biasanya jam tidur saya. Tapi karena ada acara mendadak, akhirnya membuat saya harus jalan. Akhirnya saya itu buka-buka kitab Muslim yang menampung ribuan hadis Rasulullah SAW.
Ternyata beliau di sana itu mengatakan beberapa ciri-ciri orang yang pantas masuk surga dan beberapa ciri-ciri yang kalau masuk surga mampir dulu di neraka. Ya artinya orang yang pantasnya masuk neraka. Ternyata di antaranya, ini tidak perlu lama-lama kita ngajinya, tapi ini penting untuk menjadi pengingat kita sebagai orang muslim. Kenapa Rasulullah juga mengatakan al-mu'min al-qawi khairun minal mu'min ad-dhaif. Bahwa dari awal Rasulullah sudah mengingatkan kita bahwa mukmin yang memiliki kemampuan, memiliki karya itu jauh lebih menarik daripada mukmin, daripada orang yang memiliki keimanan tapi lemah dalam semua sisi. Ternyata saya singkat saja, nggak usah ngomongkan yang pantas masuk surga, karena yang pantas masuk surga itu ya gampang lah, singkatnya yang pantas masuk surga itu adalah Mas Emil kalau baik. Nah, artinya pejabat kalau baik, dzulsultanin muqsitun mutasaddikun muwaffaqun. Pejabat yang baik loman, Mas. Jadi jenengan baik saja tapi tidak loman, itu ya masalah, Mas. Pejabat baik loman, tahu loman jenengan? Apa namanya? Dermawan. Nah, kemudian muwaffaq, mudah tergerak, terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Muwaffaq itu maknanya kalau ada potensi kebaikan jenengan langsung bergerak. Kalau ada potensi-potensi tidak baik jenengan langsung bergerak untuk kemudian mengantisipasi itu semua. Itu namanya muwaffaq. Nah itu. Terus kemudian rajulun rahimun ila akhirih. Udahlah, yang penting masuk surga itu adalah orang yang memiliki belas kasih dan lain sebagainya. Itu paten itu. Tapi saya akan bahas orang yang kalau mau masuk surga mampir dulu ke neraka. Makanya kalau jenengan-jenengan belum benar-benar kuat kulitnya untuk nanggung api neraka, tolong hindari beberapa hal ini. Yang pertama adalah rajulun lazabrolahu. Rajulun lazabrolahu. Itu disarah-sarah yang dimaksud rajulun lazabrolahu itu adalah orang yang tidak punya kemauan akan dirinya, tidak pengen mengembangkan diri, tidak pengen memaksimalkan potensi yang ada, bahkan orang yang rela untuk tidak punya apa-apa. Dan sebagai orang Islam ternyata nggak baik itu. Alladzi la aglalahu wala mal. Alladzi la aglalahu wala mal. Artinya apa? Orang tidak memiliki kecerdasan, tidak memiliki satu kemauan untuk belajar dalam rangka meningkatkan diri, padahal dia sendiri benar-benar sadar bahwa rekeningnya nggak sehat. Orang yang membiarkan dirinya rekeningnya nggak sehat sebagai orang muslim itu pelanggaran. Karena Rasulullah di tempat lain mengatakan kadal faqru ayyakuna kufra. Jadi jenengan-jenengan yang habis-habisan mulai pagi sampai sore bekerja itu bagus kalau memang niatannya bagus. Itu bagus. Karena apa? Sebetulnya Rasulullah sudah tegas mengatakan kadal faqru ayyakuna kufra. Bahwa hati-hati ya dengan yang namanya kemiskinan. Karena kemiskinan itu sangat rentan, sangat dekat dengan yang namanya kekufuran. Aikadal faqru yahmilu sahibahu ala mubasyarati ma la yaliku bi ahli dini wal muru'ah. Bahwa kemiskinan, rekening nggak sehat itu benar-benar punya kemampuan untuk menyeret kita sebagai orang yang beriman untuk kadang lupa diri, lupa tanggung jawab, lupa amanah dan lain sebagainya. Bahkan lupa bahwa Tuhan kita telah melarang banyak hal dan kemudian kita langgar karena faktor kebutuhan ekonomi, karena faktor tuntutan. Malah sekarang ditambahi lagi faktor tuntutan gaya hidup. Semuanya sudah cukup tapi gaya hidupnya masih jauh dari harapan. Itu kadang-kadang mampu membuat kita kehilangan arah. Kadal faqru ayyakuna kufra. Makanya dulu ibu-ibu, ini mumpung saya di depannya ibu-ibu, saya ingatkan, jenengan-jenengan ini sangat punya kemampuan untuk menentukan nasib keimanan pasangan panjenengan. Dulu sahabat itu kaget ketika Rasulullah mengatakan sayati ala umati zamanun yakunu halaku rajul aliyati zaujatihi wa walidihi wa waladihi. Dulu para sahabat sangat terkejut ketika Rasulullah mengatakan besok akhir zaman itu akan banyak laki-laki kehilangan harga dirinya, kehilangan jati dirinya, bahkan kehilangan keimanannya karena tekanan keluarganya. Oh,
utamanya pasangannya. Laki-laki kehilangan keimanannya karena dipressure, ditekan oleh pasangannya, bahkan oleh orang tua atau anaknya. Masalahnya apa? Yu'ayyirunahu bil fakri. Bapak Ibrahim, jenengan jangan mantuk-mantuk saja. Jenengan bisa hilang itu keimanan gara-gara Ibu Ibrahim. Mana Ibu? Gawane jenengan? Yang mana? Nah itu. Nah, Bu, saya titip ini Bu, muka-muka aman, baik-baik saja. Lagi benar itu. Yu'ayyirunahu bil fakri. Karena pasangan kita, bapak-bapak, mohon maaf, tidak respect terhadap kita, tidak hormat terhadap kita, karena kita dianggap tidak sehat secara rekening. Yu'ayyirunahu bil fakr. Sekarang misalnya, beliau ini pimpinan di Jawa Timur. Kalau misalnya ibu-ibu itu punya kumpulan nggak secara periodik? Apa namanya? Pengajian juga ada ibu-ibu. Oke lah, oke cukup. Kumpulan pengajian. Misalnya anak buah jenengan, istrinya setiap pengajian tasnya baru dan istri panjenengan tasnya tetap itu saja. Kemudian malamnya ketika mau istirahat ngomong, lah iya loh mas, pimpinannya sampean. Tapi kok anak buah jenengan itu istrinya setiap ketemu tasnya baru, sepatunya baru. Panik gak itu? Panik gak itu? Nyaman gak tidurnya? Ini yu'ayyirunahu bil fakri fayukallifunahu ma la yutik. Kemudian keluarga kita, mohon maaf, menekan kita untuk melakukan hal-hal yang jelas-jelas kita paham bahwa itu dari awal ini adalah sebuah pelanggaran. Fayukallifunahu ma la yutik fayadkhulul madahil alladhi fiha yadhhabu dinuhu fayahlik. Akhirnya supaya tasnya ibu itu baru, maka Pak Ibrahim kemudian melakukan hal-hal yang dari awal jelas itu dia tahu bahwa ini adalah sebuah hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Maka ada koneksinya kadal fakru, kebutuhan seringkali membuat kita pada akhirnya kufur. Karena apa? Kata Imam Ghazali mengatakan, kata Imam Ghazali yang pertama, sampean kalau lemah secara ekonomi, ini kita ngomongkan kitab ya, ini bukan omongan saya. Kata Imam Ghazali, sampean kalau lemah secara ekonomi, pertama otak sampean itu kalau normal-normal saja, minimal sampean akan hasud dengan orang yang di atas kamu. Kamu tahu hasud nggak? Iya wa'asa sahibal fakri ayyahsada lil aghniya. Penyakit pertama ketika rekening kita tidak sehat, kemudian mental kita tidak kuat. Loh, kan kita nggak perlu ngomongkan orang yang hebat-hebat secara mental ya. Kita ngomongkan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Loh, dia memang punya hiburan sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngomongkan secara umum. Kalau sampean tidak kuat secara mental, tidak kuat secara, dan kemudian sampean malas, tidak mau berkembang kayak tadi itu. Rajulun la zabrallah. Wah, itu bahaya, itu bahaya. Yang pertama hasud itu bahayanya minta ampun. Karena dengan hasud, jenengan itu kalau sampai iri dengan orang lain, jenengan harus sadar di saat yang sama jenengan melakukan dosa yang super besar. Apa itu? Jenengan mulai mempertanyakan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam membagi rezekinya. Makanya moga-moga panjenengan semua rezekinya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar panjenengan, usaha panjenengan moga-moga benar-benar selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian panjenengan semua diberi rasa syukur. Karena sebanyak apapun yang panjenengan miliki, tapi kalau rasa syukur itu enggak ada, itu omong kosong. Jenengan tidak akan pernah bahagia. Dikatakan dalam kitab-kitab kami para santri, mamadda ainaihi ila ma fi yadi ghairihi mata faqiran. Sekaya apapun jenengan, tapi kalau jenengan tidak punya rasa syukur, oke, semua ibu-ibu kenapa harus bawa tas sih? Saya juga agak heran. Itu isinya apa? Oke, jenengan misalnya tasnya baru, misalnya ini Bu, ini misalnya, jenengan seneng nggak ketika beli itu? Seneng nggak? Marem nggak kalau kata orang Jawa Timur? Syukur nggak? Oke, ketika kemudian jenengan ketemu teman jenengan, ternyata teman jenengan beli tas lebih baru, panik nggak? Enggak kan? Itu rasa syukur.
Mamadda ainaihi ila mafiyati ghairihi, selama kita tidak mampu mengendalikan mata kita untuk melihat apa yang dicapai orang lain, mata fakir, maka selamanya mental kita sampai kita mati, mental kita miskin walaupun rekening kita super sehat. Itulah pentingnya rasa syukur kita miliki. Lah ya itu, dulu orang kalau di kampung mungkin pengen sepeda BMX itu sudah top-topan itu. Ya Pak ya, kalau zaman jahiliyah kan ada sepeda namanya BMX ya Pak. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya? Masih ya? Masih itu. Ya betul itu, masih itu sepeda BMX. Wah itu sudah bahagianya minta ampun. Kenapa saya akan contohkan ini? Karena hari ini kita ini sudah berada di situasi yang super cepat. Dulu kita pengen lihat barang terbaik itu hanya barangnya teman sekampung. Hari ini kita bisa beli sepeda motor pun setelah mau kita upload ternyata tetangga kita upload yang lebih ngeri. Lah yang kita omongkan tetangga itu, kita rumahnya Surabaya, tetangga kita saudara kita yang di Aceh loh. Kita lihat apa yang dibeli oleh anak-anak di Jakarta, kita lihat apa yang dibeli oleh anak-anak di Medan. Itu kalau kita tidak punya mental syukur, mental terima kasih akan semua anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sudah kiamat kita. Itu makanya poin yang pengen saya sampaikan, kita semua sebagai orang muslim jangan sampai lemah, terus berkembang. Qarin nafsak bima kunta ladaihi bil amsi. Fa inna muhimmatak laisat antakuna afdhala minal ghair. Kita ini tidak pernah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih dari siapapun. Tapi kita memang didorong oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk lebih maksimal daripada kita kemarin. Kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi pastikan hari ini kita lebih baik daripada kita yang kemarin. Pertama itu, terus berkembang, jangan pernah puas, karena kita ini adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah belum selesai dengan kufar Quraisy yang sedikit saja, Rasulullah sudah bercita-cita untuk menaklukkan Romawi. Bahkan orang Quraisy, orang Mekah mengatakan Rasulullah agak sedikit bermasalah otaknya, karena dianggap wong ngatasi kita yang kecil aja nggak selesai, kok pengen menaklukkan Romawi. Tapi itu adalah sebuah harapan dan cita-cita. Kun rajulan rijluhu fissara wa hammatu himmatihi fissaraya. Kita kembali kepada apa yang tadi saya sampaikan terkait masalah Pak Ibrahim. Siapapun panjenengan semua, tetaplah membumi, tetaplah rendah hati. Bukan rendah diri ya. Islam tidak pernah memerintahkan kita untuk rendah diri. Tetaplah rendah hati, tapi gantang harapan dan cita-cita kita setinggi langit. Kita boleh bercita-cita apapun. Mas Emil tadi kan saya ngomong saudara saya memang baru tahu beberapa tahun terakhir kalau Mas Emil itu memang benar-benar saudara saya. Kami ini satu kakek dengan beliau. Makanya kan saya cowok ganteng kan nggak terlalu jauh lah ya. Ya, dia lebih sehat saja perawatannya dan lain sebagainya lah ya. Sebetulnya kalau sama-sama terawat ya insya Allah ya. Insya Allah lah, nggak terlalu mencolok lah ya. Saya tadi mau cerita apa sampai lupa saya. Sampai lupa saya. Lagi, memang Mas Emil ini saudara saya. Memang iya benar itu. Memang kami ini dari kakek yang sama. Lah, saya hanya akan bercerita bahwa kalau melihat kakek kami, harusnya kami tidak punya saudara yang pada akhirnya memimpin satu wilayah sebesar Jawa Timur ini. Tapi ini adalah berkah perjuangan, pengorbanan dan cita-cita luar biasa. Makanya alaika bima'alil umur wattaqi radza'ilaha. Siapapun jangan sampai mengecilkan harapan dan cita-cita. Moga-moga semua harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga berkah sholawatannya Gus Hafid nanti, moga-moga semua doa itu lebih mudah untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir sementara itu ajalah. Saya juga nggak niat ngaji, saya mau ke Lamongan. Karena saya ngajinya sebetulnya mau ke Lamongan, cuman hari ini ya saya kangen saja sama Mas Emil. Karena saya baru lihat beberapa hari yang lalu rumah Mas Emil ada masalah, ya tuh. Kantornya sudah dicat apa belum saya nggak tahu. Yang hilang apa? Saya sambil batin, kenapa yang ambil kok teman-teman, kok bukan saya sendiri? Ngapain dulu saya ke sana kok nggak saya ambil? Kalau tahu mau diambil sama anak-anak. Tapi ini penting. Apa yang terjadi hari ini itu semuanya murni karena ini. Karena lisan. Makanya dulu di pondok, wah itu kemarin gak jadi turun saya. Tapi tidak apa-apa, ini penting ini. Mulut ini
Kata Rasulullah, yang paling banyak membuat kita semua masuk neraka itu hanya ada dua, mulut ini dan mulut yang lain. Lubang ini dan lubang yang lain. Ya, yang paling banyak membuat kita masuk neraka itu hanya dua lubang di antara anggota tubuh kita. Ini yang paling banyak. Kenapa? Kemudian di pondok-pondok itu selalu ada tulisan ihfad lisanak ayyuhal insan la yaldaghannaka innahu su'ban. Hati-hati jaga mulutmu. Hati-hati jaga mulutmu. Kamu harus sadar betul bahwa mulut kamu yang setiap hari kamu gosok gigi ini, setiap hari kamu bersihkan itu tidak akan pernah berkurang bisanya. Bahkan bisanya jauh lebih berbisa dari ular paling berbisa manapun. Kam fil maqabiri min qatilin lisanihi kana tahabu liqa'ahul akron. Kam fil maqabiri min qatilin lisanihi. Berapa banyak orang jatuh bahkan harus mati karena salah omong. Berapa banyak orang yang sudah berteman bertahun-tahun tahu-tahu pisah hanya gara-gara mulut, hanya gara-gara omongan. Maka Rasulullah mengingatkan kita, kullu kalam ibni Adam alaihi lalahu. Ingat-ingat katakan Nabi, hati-hati masalah omongan. Karena 90% orang ngomong potensinya keliru. Hanya 10% yang punya potensi untuk baik. 90% potensinya bisa disalahartikan, disalahpahami, dan kemudian membuat semuanya jadi masalah. Moga-moga Allah menjaga kita semua. Moga-moga Allah menyelamatkan kita semua. Moga-moga dalam setiap perjalanan hidup kita, moga-moga kita semua husnul khotimah. Jangan anggap bahwa husnul khotimah itu hanya urusan mati loh ya. Enggak, husnul khotimah itu adalah happy ending. Happy ending dalam setiap perjalanan hidup kita. Misalnya kayak Mas Wagub, dalam pengabdiannya selama ini mendampingi Bu Gubernur, Bu Khofifah Indah Parawansa, moga-moga husnul khotimah, semuanya berjalan dengan baik, dan kemudian di ujung mendapatkan penghargaan yang baik, mendapatkan penilaian yang baik, khususnya penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Podo termasuk awakmu cuman amin to ae, termasuk sampean barang yo ngono podo ae. Karena sama ini memegang amanah, Pak. Jadi kan harus ingat, awwaluma yurfa min hadhil ummah itu adalah al-amanah. Yang pertama hilang dari umat Rasulullah Muhammad ini adalah bisa dipercaya. Orang berani bersumpah di mana-mana, tapi orang juga sangat telaten dan berani untuk melanggar sumpahnya. Mana cok amin gampang. Sepenting lakoni Pak, cuman amin tok. Iki lho, saudara Ibrahim lho. Pernah kula namung saged matur niku, moga-moga sedikit guyon-guyon kita ini ada manfaatnya. Moga-moga bisa ada yang kita bawa pulang untuk kemudian kita amalkan. Dari kami akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.